Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua dan dilanjutkan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ke ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, seperti korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan. Renungan Harian Rabu 18 Februari 2026 dari Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 dengan judul Hidup demi kemuliaan Tuhan. Tua belana kamala birena pun. Sebuah ungkapan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sementara itu, ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa ada hal yang mustahil bagi Tuhan, yakni mustahil Tuhan berhenti mengasihi, karena Ia adalah kasih itu sendiri. Ungkapan yang kedua tentunya benar, namun pada sisi lain, harus diingat bahwa selain pengasih, Tuhan itu juga selalu adil, yang berarti bahwa setiap dosa harus dan pasti dihukum. Firman Tuhan hari ini datang dengan begitu keras dan tegas. Walaupun demikian, namun jika dipelajari lebih dalam, maka di balik semua itu terdapat kasih Tuhan yang bercorak panjang sabar. Tuhan sekali-kali tidak ingin ciptaannya binasa. Karena itu, Ia terus berkarya demi keselamatan ciptaannya, termasuk melalui tindakan yang keras dan tegas. Tidak ada tempat bagi perbuatan jahat dalam kasih Tuhan. Bahkan dosa menjadi kejijikan bagi Tuhan. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil, melainkan dosa tetaplah dosa yang tidak akan bisa dicampur adukan dengan kekudusan Tuhan. Akhir dari dosa sangat jelas digambarkan, yakni kegelapan yang sangat pekat dan sama sekali tidak ada terang di sana. Situasi di mana kegelapan mencapai puncak tertinggi. Sungguh sangat mengerikan. Namun di tengah peringatan Tuhan yang mengerikan ini, kasih-Nya tidak pernah padam. Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia senantiasa memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk bertobat dengan sungguh. Pertobatan yang sungguh itu digambarkan dengan ungkapan mengoyakkan hati. Setiap detik kehidupan ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, maka sepatutnya lah setiap detik kehidupan ini juga dipenuhi dengan tindakan yang seturut dengan kehendak-Nya.
Demikianlah seharusnya kita menjalani hidup karunia-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian Rabu 18 Februari 2026.